Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan 'allama ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Bismillah arwahil ulama'il amilin wa masyayina fid din wa waliday hadirina fi masjid Nurul Hidayah wa ila jami'i man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ila al-mu'allif hadzal kitab syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masyarul muslimin, jamaah talim Masjid Nurul Hidayah dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita. Pertama, salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan sebagaimana biasa setiap malam Senin dengan melaksanakan kewajiban berikutnya, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan mengkaji fikih dari kitab Kifayatul Ahya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang salah satu hukuman yang sangat tegas di dalam Al-Quran, karena ini menyangkut tentang tujuan diturunkannya syariat atau agama, yaitu lihifzin nasal, untuk melindungi keturunan. Sehingga kalau ada orang yang melanggar itu, maka hukumannya sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, yang melanggar nasab atau nasal, yaitu dengan melakukan zina, maka tegas hukumannya ada dua kategori. Kalau orang yang berzina itu pernah nikah, maka hukumannya hukuman rajam, yaitu dihukum dengan dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Kalau dia belum pernah nikah kemudian berzina, relatif lebih ringan, hukumannya cambuk 100 kali. Itu kita kalau bicara masalah penerapan hukum Islam. Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa meski hukuman ini tidak diterapkan di negara kita, kita tetap wajib mengkaji, mempelajarinya, supaya paling tidak menjadi benteng buat diri kita dan keluarga kita untuk tidak terjerumus melakukan hal-hal yang merupakan dosa besar itu. Nah, pada malam hari ini kita akan merinci kembali, atau kita akan merinci dua kategori yang sudah sebutkan, yaitu yang disebut
zina muhsan dan zina ghair muhsan. Zina muhsan itu artinya orang yang berzina padahal dia sudah pernah nikah atau sudah berkeluarga. Itu yang hukumannya berat. Nah, yang kedua adalah ghair muhsan, orang yang belum pernah nikah kemudian berzina. Nah, masing-masing tentu tidak ujug-ujug begitu saja melalui proses pengadilan, dan juga ada syarat-syarat orang disebut masuk kategori muhsan. Nah, ini yang kita akan bahas pada malam hari ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa syara'itul ihsani arba'atu asya'. Jadi syarat-syarat ihsan, orangnya namanya muhsan. Kondisi orang tersebut dengan ihsan, yaitu syarat-syarat orang masuk kategori ihsan tadi yang hukumannya berat itu ada 4. Jadi kita tahu syarat itu kalau ada berarti dia bisa dilakukan hukum itu. Kalau tidak ya berarti tidak. Jadi syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum divonis melakukan pelanggaran hukum syariat ini. Apa saja syarat yang 4 itu sehingga dia masuk kategori ihsan yang hukumannya tadi sangat berat? Yang pertama, al-bulughu. Jadi orang yang muhsan itu yaitu pertama dia sudah balik, sudah dewasa dalam arti hukum syariat. Karena beda antara dewasa menurut hukum syariat dengan menurut hukum positif kita. Kalau hukum Islam atau syariat yang namanya balik itu ketika anak sudah mencapai usia tertentu, misalnya bervariasi, bisa 10 tahun, bisa 12 tahun, ya rata-rata 15 tahun. Atau ada tanda-tanda lain, mimpi basah, kalau wanita haid misalnya, meskipun belum sampai usia 15 tahun, dia sudah masuk kategori balik. Nah, kalau dalam hukum positif kita 17 tahun ke 18 tahun. Jadi ada bedanya. Bahkan itu mau ditingkatkan menjadi 20 gitu. Nah, itu yang kita maksud bulug dewasa di sini adalah menurut syariat Islam. Artinya apa? Kalau dia belum dewasa, belum balik berarti tidak kena hukuman. Yang kedua adalah wal aqlu. Akalnya sehat. Maksudnya enggak gila gitu. Sehingga kalau orang itu gila, dia enggak ada konsekuensi apapun yang dilakukannya. Karena akal itu menjadi penentu seorang itu bertanggung jawab terhadap perbuatannya atau tidak. Ya, dalam hukum positif juga begitu. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu yang di luar nalar, misalnya apa? Membunuh orang tua, membunuh istri pasangannya, kan itu secara logika nggak masuk akal gitu. Orang-orang yang harus dicintai justru dibunuh misalnya. Nah, maka sebelum diadili diperiksa dulu nih akalnya sehat apa enggak orang. Kalau dia memang tidak sehat akalnya dalam arti gila, maka hukumnya ringan. Bahkan kalau dalam syariat itu tidak kena hukum. Memang kalau memang dia betul-betul hilang akalnya, maksudnya tidak berfungsi, yaitu gila. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah syaratnya al-hurriyah. Hurriyah itu artinya orang merdeka, bukan hamba sahaya maksudnya. Bukan mereka dalam arti kita Indonesia merdeka misalnya 76 tahun yang lalu, bukan itu. Jadi merdeka di sini adalah orang yang bukan masuk kategori budak atau hamba sahaya. Karena dulu ada orang itu disetarakan dengan harta benda, dijual belikan. Itu namanya budak atau orang yang tidak memiliki kemerdekaan. Nah, orang bisa kena hukum seperti yang disebutkan tadi kalau dia orang merdeka.
Kemudian yang keempat syaratnya wujudil wat'i fi nikahin sahih. Dan orang yang masuk kategori ihsan itu yang kena sanksi hukum yang berat kalau dia pernah nikah dan berhubungan layaknya suami istri. Nah, kemudian udah begitu masih berzina juga. Nah itu. Jadi kalau sekedar nikah aja tapi belum berhubungan, nah itu belum masuk kategori ihsan. Nah, karena dia belum merasakan. Nah, tapi kalau dia sudah berhubungan melalui pernikahan itu kemudian masih melakukan zina, nah itu yang masuk kategori hukuman berat. Nah itu 4 syarat itu harus terpenuhi, baru dia orang yang berzina itu masuk kategori ihsan atau muhsan yang kepadanya wajib diterapkan hukum rajam. Nah, kalau kurang salah satu syarat atau tidak seluruhnya ada, maka menjadi gugur. Hukum rajam itu dia ke hukum yang lebih ringan, yaitu hukuman al-jild atau cambuk 100 kali. Nah itu yang kita sebut dengan macannya, ringkasannya. Nah maka syarahnya, penjelasannya lebih detail lagi beserta dalil-dalilnya sebagai berikut. Jadi kalau untuk mempermudah itu aja. Seorang bisa masuk kategori ihsan atau disebut muhsan kalau dia memenuhi 4 syarat tadi. Orangnya sudah dewasa, berakal sehat, orang merdeka, bukan hamba saya, dan pernah berhubungan dalam ikatan suami istri. Nah kalau terpenuhi 4 syarat itu, maka dia masuk kategori perzinahan yang hukumnya berat tadi, yaitu hukum rajam. Nah para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran makna ihsan itu banyak maknanya, tergantung konteksnya. Jadi satu kata itu bisa maknanya macam-macam, tergantung siyak atau konteksnya. Maka di dalam Al-Quran itu kata-kata ihsan, muhsan dan turunannya itu banyak dan mengandung makna yang beragam. Nah, secara harfiah atau etimologi artinya ihsan itu adalah al-man'u, mencegah. Artinya seharusnya orang yang pernah nikah kan dia sudah merasakan hubungan suami istri, maka seharusnya dia bisa mencegah dirinya untuk melakukan zina gitu kan. Nah, sehingga dia dimasuk kategori orang yang muhsan. Dia seharusnya sudah punya kendali, sudah punya tameng untuk tidak melakukan perzinahan itu, karena dia sudah berkeluarga, sudah berhubungan dalam suami istri, ikatan suami istri. Nah, maka dalam Al-Quran makna ihsan itu juga dimaksud adalah pembentengan diri. Lituhsinakum mim ba'sikum. Jadi untuk melindungi kamu dalam peperangan, misalnya tameng. Ini kita bicara masalah bahasa ya. Di dalam syariat makna ihsan itu juga beragam. Ada kalanya dia punya makna al-Islam, ada kalanya makna al-bulug. Bulug itu tadi dewasa. Ada kalanya maknanya al-aqlu, dan juga di berbagai macam ayat Al-Quran disebutkan bahwa kata ihsan itu mempunyai makna seperti itu. Nah, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 25, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin. Jadi kalau dia sudah punya perlindungan, kemudian mendatangkan fahisyah itu istilah lain untuk dosa besar. Jadi zina itu masuk kategori dosa besar.
karena hukumannya juga tegas. Nah, di situ juga makna ihsan, artinya dia punya benteng. Kemudian ihsan juga memiliki makna al-hurriyah, kebalikan dari hamba sahaya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 25, fa'alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal adab. Jadi maka bagi wanita-wanita fa'alaihinna, maksudnya wanita-wanita hamba sahaya, kalau dia melakukan perzinahan atau hukum-hukum lain, maka nisfu ma alal muhsanat, hukumannya itu setengah dari orang-orang yang merdeka. Jadi lebih ringan kalau hamba sahaya itu hukumannya. Minal azab di sini maksudnya sanksi atau hukuman. Kemudian juga kata ihsan itu dalam Al-Quran mempunyai makna al-iffah. Iffah itu kalau bahasa Sunda apik, maksudnya hati-hati, tidak sembrono dalam melakukan sesuatu, tapi dia mikir-mikir ini haram apa halal. Karena ada orang pokoknya enak, pokoknya dapat, pokoknya untung, dia lupa ini halal apa haram caranya. Nah, itu orang yang lebih itu orang yang tidak iffah, tidak apik, tidak hati-hati. Nah, kata muhsan juga punya arti waladina yarmunal muhsanat. Jadi mereka yang menuduh orang-orang yang apik tadi berbuat zina. Nah, itu makna muhsanat. Kemudian juga muhsanat itu artinya tazwij, orang yang sudah menikah, seperti dalam kajian kita ini. Wal muhsanatu minan nisa, itu artinya wanita-wanita yang sudah berkeluarga atau sudah nikah. Kemudian juga punya arti muhsinin itu adalah alwat, muhsinina ghaira musafihin. Jadi mereka berhubungan suami istri ghaira musafihin, bukan melakukan perzinahan. Nah, itu makna ihsan atau muhsan di dalam Al-Quran. Jadi banyak maknanya, ragamnya. Wa yadullu ala annal murada huna huwal wat'u fi nikahin sahih. Jadi dari paparan tadi yang dimaksud dengan ihsan itu adalah berhubungan suami istri, atau berhubungan, supaya lebih tegas lagi, mohon maaf kalau kita membahas tentang hal-hal seperti ini bukannya parno ya, memang harus terus terang bahasanya. Yaitu yang dimaksud dengan al-ihsan di sini adalah hubungan seks laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Nah, itu dalilnya terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang tercatat dalam berbagai macam kitab hadis. Ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Ibnu Hibban, semua ada hadis ini. Apa bunyi hadisnya? Ma sabata min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang datang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. Jadi tidak halal darah seseorang yang muslim. Berarti kalau tidak halal itu apa? Haram. Tidak halal darahnya, maksudnya dia nggak boleh diganggu gugat nyawanya, nggak boleh dibunuh. Nah, yaitu siapa? Tidak halal darah seseorang yang muslim. Tentu kalau yang namanya muslim, yashhadu alla ilaha illallah, yang sudah berikrar, yang sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah, wa anni rasulullah,
dan juga dia berikrar bersaksi bahwa aku, kata Rasulullah, maksudnya Nabi Muhammad atau utusan Allah, itu haram darahnya diganggu. Tapi ada pengecualian, illa bi ihdas salasin, kecuali karena 3 hal. Maksudnya apa? Walaupun dia orang muslim, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, tapi kalau dia melakukan salah satu di antara 3 ini, maka darahnya menjadi halal. Maksudnya boleh dihukum mati, dihukum rajam misalnya. Nah, siapa itu? Meskipun dia orang Islam, tapi dia darahnya halal. Nah, tentu ini kita bicara masalah hukum. Hukum itu ada proses pengadilan, bukan karena dia halal kemudian ditebas saja di jalanan misalnya, bukan. Karena yang namanya hukum itu ada proses pengadilan, ada kesaksian, ada ikrar, ada bukti segala macam gitu. Kalau yang langsung dendam tebas di jalan itu namanya hukum rimba. Kan ada juga, meskipun kita negara hukum, kadang orang melakukan sesuatu itu apa kalau di istilah di Madura carok apa gitu. Itu di luar hukum, nggak boleh. Jadi harus melalui proses pengadilan. Nah, siapa saja itu? Orang Islam tapi halal darahnya. Yang pertama, as-sayyibi al-dhani. Sayyib itu artinya orang yang sudah pernah nikah kemudian berzina. Nah, meskipun orang Islam, maka darahnya menjadi halal. Maksudnya dia dihukum rajam. Nah, yang kedua siapa? Wan nafsi bin nafsi, yang kita sebut dengan hukum kisos. Kalau dia membunuh, ya maka darahnya si pembunuh juga halal. Maksudnya boleh dia dihukum kisos, dihukum yang setimpal. Berarti kalau dia membunuh, dibunuh lagi gitu, melalui proses pengadilan. Nah, yang ketiga yang dikecualikan juga darah seorang meskipun dia muslim tetapi menjadi halal darahnya, nyawanya, yaitu apa? Wattariki lidinihi al-mufariki lil jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya. Maksudnya apa? Murtad, yang tadinya muslim kemudian keluar dari Islam. Kan banyak sekarang begitu kan, karena ingin nikah, karena apa? Ini gara-gara kepengen nikah dengan wanita gair muslim atau laki-laki gair muslim, dia rela melepaskan agamanya. Nah, kalau Islam diterapkan itu dia boleh dihukum mati gitu kan. Nah, kita bicara masalah hukum Islam. Ya, jadi itu 3 kelompok orang. Meskipun dia Islam, darahnya menjadi halal, artinya dia berhak mendapatkan hukuman yang setimpal atau hukuman mati sekalipun, yaitu kalau ada orang yang sudah nikah kemudian berzina. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain diterapkan hukum kisos setimpal. Kalau dia membunuh, ya dibunuh. Dan orang yang menukar agamanya, meninggalkan agamanya atau murtad, nah maka dia juga berhak mendapatkan hukuman yang berat tadi, hukuman mati. Wa ajma'u ala annal murada bis saybawiyya huna wal watu fi nikahin sahih. Dan para ulama memaknai makna as-sayb tadi itu adalah seorang baik laki-laki maupun wanita yang sudah nikah dan sudah berhubungan dalam pernikahan yang sah itu kemudian berzina. Nah, maka tadi dia menjadi halal darahnya. Nah, itu hadis sahih ya, diriwayatkan oleh mayoritas para perawi hadis. Nah, dari penjelasan dan kesimpulan yang di atas tadi yang kita sebut matannya, maka lebih rinci lagi disarah, dijabarkan oleh pengarang
yaitu dengan mengatakan idza arafta hadza fayushtaratu fil muhsani salasu sifat. Jadi oleh karena itu maka disyaratkan orang masuk kategori muhsan yang hukumannya berat tadi kalau dia memenuhi 3 atau 4 syarat. Yang pertama tadi sudah kita ucapkan, yaitu at-taklif. Jadi taklif itu orang yang sudah punya beban tanggung jawab. Orangnya namanya mukallaf. Mukallaf itu orang sudah bertanggung jawab terhadap sikap perilaku yang dia lakukannya, itu udah ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu namanya mukallaf. Nah, seperti kita ini semua mukallaf. Kalau anak-anak itu namanya ghair mukallaf. Karena mukallaf itu ya minimal syaratnya ada 3. Dia orang Islam, kemudian sudah dewasa dan akalnya sehat. Nah, maka kalau orang sudah memenuhi 3 syarat itu, dia masuk kategori mukallaf, punya beban, punya tanggung jawab, sehingga ucapan yang dikeluarkan dari mulutnya, kelakuan yang dilakukan oleh tubuhnya, fisiknya, anggota badannya, termasuk keyakinannya, itu semua ada pertanggungjawabannya, karena dia sudah punya beban atau sudah mulai diperhitungkan amal perbuatan. Kalau masih anak-anak belum, atau orang gila ya enggak gitu. Nah itu namanya taklif, orangnya disebut mukallaf. Jadi fala hadda ala sabi wala majnun, maka anak kecil yang belum dewasa ataupun orang gila, maka dia tidak mendapatkan sanksi hukum. Nah, ya cukup diberi pelajaran pendidikan supaya tidak melakukan hal-hal yang diharamkan itu, tapi tidak diterapkan hukum yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua tadi al-hurriyah, ini pengulangan karena di sini akan dijabarkan, yaitu orang merdeka bukan hamba sahaya. Falaisa raqiq wal mukatib wa umul walad wal mub'id bimusan. Maka dengan ada syarat itu, orang yang masuk kategori hamba sahaya atau dia ummul walad. Ummul walad itu maksudnya hamba sahaya yang berhubungan dengan tuannya kemudian melahirkan anak, namanya ummul walad. Atau hamba sahaya yang mukatib. Mukatib itu yang sedang mencicil kepada tuannya, membayar cicilan supaya dia bisa terbebas. Karena kalau harus bayar utuh dia nggak punya duit, nggak mampu, maka dia disebut mukatib. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang tidak memiliki kemerdekaan, itu dia tidak kena sanksi hukum seperti yang disebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, al-wat'u fi nikahin sahih. Jadi juga tadi disyaratkan bahwa dia bukan hanya sekedar sudah nikah, tapi sudah berhubungan dalam pernikahan itu, sehingga dia merasakan hubungan seksual itu, maka meskipun dalam hubungan itu tidak hubungannya dengan suami istri itu tidak sampai keluar sperma misalnya, tapi sudah berhubungan, itu tetap masuk kategori yang muhsan, yaitu yang mengenai hukuman berat. Nah, para jemaah sekalian, tadi ada kita kata-kata nikahin sahih. Jadi yang masuk kategori muhsan itu kalau nikahnya nikah yang sah, bukan nikah yang tidak sah. Nikah yang tidak sah itu ada nikah yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian juga wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hur. Sedangkan kalau hamba sahaya yang melakukan itu, maka hukumannya setengah dari orang yang bebas merdeka tadi. Artinya kalau orang merdeka hukumannya adalah 100 kali cambuk, maka hamba saya 50 kali cambuk. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 25, fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal azab. Jadi bagi mereka, maksudnya
wanita-wanita hamba sahaya atau amat, kalau dia melakukan perzinahan, maka sanksinya setengah dari orang-orang yang merdeka. Nah, itu para jamaah sekalian mengenai kategori orang itu masuk kategori muhsan atau ghairu muhsan. Karena itu ada kaitannya dengan hukuman. Karena hukuman zina itu ada dua kategori. Ada hukuman rajam, rajam itu ditimpuki dengan batu sampai meninggal. Ada hukum yang lebih ringan namanya al-jild, yaitu cambuk 100 kali. Nah, dia masuk kategori mana? Ya tergantung tadi syaratnya. Kalau memenuhi syarat yang 4 tadi sudah balik, kemudian akalnya sehat, kemudian sudah pernah nikah dan sudah berhubungan, tidak gila, maka dia masuk kategori yang muhsan, yang hukumannya berat. Nah, kalau tidak tercukupi itu, maka dia masuk kategori yang kedua, yaitu ghairu muhsan, yang hukumannya lebih ringan, yaitu dengan cara dicambuk 100 kali. Nah, para jamaah sekalian, berikutnya hal-hal yang terkait dengan hubungan seksual itu, selain yang sudah kita sebutkan tadi, juga hukum orang yang melakukan seks di luar normal. Kalau istilah kita LGBT gitu. Nah, itu ada sanksi hukumnya. Maka berikutnya kita akan bicara masalah, ada istilah liwat, ada istilah hubungan dengan hewan. Nah, sekarang kan manusia itu apa aja gitu untuk melampiaskan seksnya, melakukan apa saja. Nah, ini dalam Islam ada aturannya yang disebut istilah sekarang itu LGBT itu kan. Hubungan seks sejenis, laki-laki dengan perempuan, dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, atau dengan hewan. Nah, udah di luar batas kenormalan. Nah, itu ada sanksi hukumnya dalam syariat. Nah, berikutnya kita akan bahas. Wa hukmul liwat wa ityanil bahaim hukmuz zina. Ini yang harus diketahui nih pada kaum LGBT gitu, tentang hukum Islam. Yaitu apa? Hukum liwat. Liwat itu ada hubungan seks sejenis. Makanya disebut dengan perilaku kaum Nabi Lut. Bukan Nabi Lutnya, kaum Nabi Lutnya itu LGBT itu kan. Nah, hukumannya orang yang berhubungan seks sejenis atau wa ityanul bahaim, manusia yang berhubungan seks dengan bahaim. Bahaim itu hewan. Nah, itu sama dengan hukum zina. Jadi LGBT itu hukumannya sama dengan hukum zina tadi. Nah, itu secara ringkas oleh pengarang disimpulkan bahwa LGBT atau hukuman seks sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan hubungan seks dengan hewan apapun, itu masuk kategori zina. Nauzubillah. Man lata ay man ata zakaron fi duburihi. Jadi liwat ini, mohon maaf tadi, di samping LGBT juga orang berhubungan seks di dubur. Ya tadi LGBT itu hubungan seks sejenis itu ya di mana dilakukannya kan? Nah, antara misalnya dia melakukan seks itu, berhubungan itu, yaitu di duburnya. Dubur itu di lubang kemaluan belakang. Wa huwa min ahli haddiz zina liqaulihi mukallafan mukhtaran aliman bitahrim. Jadi itu masuk kategori orang yang berhak mendapatkan hukuman zina karena dia sudah mukallaf dan juga mukhtaron aliman, dilakukannya dengan
kemauan sendiri, bukan ada paksaan, dan dia tahu kalau itu adalah haram, apalagi dia seorang muslim, apalagi dia sebagai orang non muslim yang hidup di negara Islam dengan damai, namanya dhimmi, atau orang yang murtad, yang orangnya Islam kemudian keluar dari Islam. Nah, fa kaifa yuhad? Bagaimana dia dihukum had juga itu? Nah, untuk hal-hal yang terakhir tadi, orang non muslim, orang murtad, nah, itu ada perbedaan pendapat kalangan ulama, apakah hukumnya sama dengan orang Islam tadi? As-sahih anna haddahu zina. Jadi menurut kaul yang sahih, maka hukumannya sama dengan hukuman zina, yaitu apa? Fayurjamu in kana muhsanan. Kalau memang orang-orang yang disebutkan tadi dia masuk kategori muhsan, maka ia dihukum dengan hukuman rajam. Wa yujalladu wa yuqrab ghairul muhsan. Nah, kalau orang tadi orang non muslim atau orang murtad, dia melakukan zina, kemudian dia memang belum pernah nikah, maka sama seperti orang muslim juga, yaitu dihukum jilid, cambuk, dan juga diasingkan atau dipenjara. Nah, itu sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 80, Allah berfirman, atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Jadi apakah engkau melakukan fahisyah? Fahisyah itu ya dosa besar tadi. Berzina, hukuman hubungan sejenis, liwat, segala macam, maka itu masuk kategori fahisyah. Nah, maka orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu, maka walladzina ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Jadi keduanya, maksudnya laki-laki maupun perempuan, atau laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan yang melakukan LGBT itu, maka keduanya harus diberikan sanksi hukum seperti layaknya perzinahan. Nah, ayat itu kemudian dijelaskan oleh baginda Rasul dalam hadis sahih. Beliau bersabda, khudhu anni, jadi contohlah dari apa yang aku lakukan dalam menerapkan hukum itu. Hadis ini menunjukkan bahwa hukuman itu adalah hukuman fahisyah. Fahisyah itu dosa besar atau dosa yang sangat keji. Maka dalam hadis Rasulullah sebutkan yang menyatakan bahwa hubungan LGBT itu atau seks sejenis itu sama dengan zina. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abi Musa al-Asy'ari, kata Rasulullah, idza ata ar-rajula fahuwa zaniyani. Kalau ini bahasanya bahasa kias halus, ya, yang dimaksud adalah idza atar rajulu ar-rajula, apabila seorang laki-laki mendatangkan seorang laki-laki, maksudnya berhubungan tadi sejenis, maka kata Rasulullah fahuma zaniyani, maka keduanya masuk kategori berzina, baik yang melakukan atau yang dilakukan, itu sama-sama masuk kategori zina yang hukumannya tadi yang kita sudah jelaskan. Wakila yuktalu mutlaqan muhsanan kana au ghairu muhsan. Bahkan ada yang menafsirkan dengan kata-kata itu kalau sudah LGBT hubungan sejenis, udah nggak makan dilihat lagi dia pernah nikah atau enggak, udah masuk kategori muhsan semua, artinya dia hukum rajam. Seperti sabda Nabi SAW yang menyatakan
man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtuluhul fa'ila wal maf'ula bih. Jadi kalau Anda mendapati, maksudnya para hakim, orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Nah, kita dalam sejarah Al-Quran sebutkan kaum Nabi Lut itu sukanya itu LGBT kan. Maka apa? Faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bih. Maka bunuhlah, maksudnya terapkan hukum rajam, baik yang subjeknya atau objeknya, yang melakukan atau yang dilakukan, sama sanksinya, yaitu tadi mendapat hukuman rajam atau hukuman. Atau riwayat lain dengan bahasa yang lebih halus, farjumu al-a'la wal asfal. Maka rajamlah baik yang di atas maupun yang di bawah. Maksudnya baik yang melakukan atau yang dilakukan. Nah, itu berat hukumannya. Oleh karena itu, ini yang akhir-akhir ini sering muncul, di mana di lingkungan negara ini banyak atau ada kelompok-kelompok LGBT itu. Bahkan ada usaha untuk melegalkan nikah sejenis itu, seperti di Eropa kan, di mana kan biasa kalau dia kan bukan orang Islam mayoritas kan. Jadi mau LGBT, mau apa, mau kumpul kebo segala macam, nggak ada aturan di mereka. Nah, tapi kita negara yang mayoritas Islam, nauzubillah kalau LGBT itu kemudian dilegalkan, dibolehkan, seperti halnya di negara-negara Eropa yang menyatakan dirinya negara demokrasi yang bebas melakukan apa saja gitu. Ya, demokrasi kalau orang Islam itu, kalau itu bertentangan dengan syariat, ya nggak boleh kita melakukannya, menyengesahkannya atau melegalkannya. Nah, para jamaah sekalian, jadi sebelum gerakan ini, kelompok-kelompok ini tersebar luas, ya kita berusaha untuk mencegah supaya tidak meluas, apalagi sampai dilegalkan, mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Karena kalau itu sudah terjadi, nauzubillah, bisa saja nanti apa yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut terjadi gitu, kepada negara atau orang-orang yang melegalkan LGBT itu. Saya kira ini para jamaah sekalian, mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kita, meskipun di negara kita nggak diterapkan hukum zina, tapi paling tidak ketika kita tahu sanksi yang begitu berat, kita bisa menghindarkan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita untuk tidak terjerumus kepada dosa besar tersebut. Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita mengambil hikmahnya. Wa'fu anna karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.